Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji sesyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa shalawat salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfito Satria Prasaja dengan NIM 105222167 dalam program studi sistem informasi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahdi Solihin dengan NIM 105222160. Perkenalkan, nama saya Noval Ramdhani dengan NIM 105222159. Perkenalkan, nama saya Putra Tisna Adi Wijaya dengan NIM 105222166. Ya, baik, kita lanjut. Sebelum masuk, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu yang terhormat, dosen dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi, Bumia Fitriawati, Eskom Mkom yang telah menuntun dan membimbing kita hingga pada akhirnya kita menyelesaikan penelitian dan tugas besar ini. Ini kita masuk kepada judul yang kami teliti, yaitu perancangan sistem informasi untuk layanan dan transaksi pada masterpiece biliar berbasis website. Di sini ada beberapa konten, mungkin ada beberapa poin yang kami sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada proses yang sedang berjalan, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir ketujuh ada demo website. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Kenapa pada akhirnya kami mengambil judul tersebut? Yang pertama, dalam era digital saat ini, teknologi telah berkembang, membawa perubahan signifikan dalam hampir semua sektor, termasuk industri hiburan. Nah, tempat biliar ini sebagai salah satu bentuk hiburan yang populer di kalangan pemuda, khususnya di kalangan remaja. Maka masterpiece biliar ini jadi salah satu tempat biliar yang terkenal di daerah Buah Batu, Bandung. Juga masterpiece biliar ini berusaha memberikan pengalaman terbaik untuk para pelanggannya, namun meskipun telah memiliki pelanggan setia, tetapi tempat ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, selama ini proses pengelolaan masterpiece biliar dilakukan secara manual. Pelanggan ingin bermain biliar harus melakukan pemesanan meja secara langsung, yang seringkali menyebabkan antrian panjang atau ketidakpastian mengenai ketersediaan meja pada waktu tertentu. Hal ini seringkali mengurangi kenyamanan pelanggan dan mempengaruhi kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, sistem manual juga membuat pengelolaan data transaksi dan pemesanan menjadi tidak efisien, yang dapat meningkatkan potensi kesalahan dan dalam pencatatan jadwal meja. Selain itu juga interaksi antara pelanggan dan pengelola tempat biliar masih terbatas, yang berarti pelanggan tidak memiliki saluran komunikasi yang mudah untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pelanggan mengharapkan adanya saluran komunikasi yang lebih cepat dan responsif, seperti layanan chat yang secara langsung atau live chat. Keterbatasan ini juga berdampak pada pengalaman pelanggan, tetapi juga pada citra tempat tersebut. Maka tempat tersebut menjadi terhambat dalam komunikasi antara pelanggan dan staf. Paling itu tentang latar belakang yang membulatkan saya dan rekan-rekan saya mengambil judul dan tugas besar tersebut. Untuk selanjutnya kita lanjut ke identifikasi masalah. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya dan telah disampaikan oleh rekan saya. Identifikasi masalah yang ada dan akan dijelaskan pada bagian penelitian ini
Yang pertama ada pemesanan meja. Nah, pemesanan meja yang manual seringkali menyebabkan antri serta ketidakpastian mendapatkan ketersediaan meja yang apabila hal tersebut sering terulang, maka akan berdampak mengurangi kenyamanan pelanggan. Dan yang kedua ada live chat atau komunikasi langsung. Nah, komunikasi langsung yang sulit untuk mengajukan pertanyaan secara langsung karena harus mendatangi langsung kepada pegawai yang bekerja di biliar ini. Terkadang pegawai tidak ada pada tempat yang seharusnya. Bisa dikarenakan penyebabnya rame atau banyaknya pengunjung seperti itu. Dan yang ketiga ada feedback. Dari identifikasi masalah ini ada feedback. Proses untuk mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pelanggan masih terbatas dan dilakukan secara manual, yang seringkali menyulitkan pengelola dalam mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara akurat. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke poin berikut. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, penulis dapat menyusun identifikasi masalah yang ada dan akan dijelaskan pada bagian penelitian ini sebagai berikut. Pertama, ada bagaimana sistem layanan dan transaksi berjalan di Masterpiece Biliar. Lalu yang kedua, bagaimana merancang sistem untuk mempermudah sistem layanan dan transaksi di Masterpiece Biliar yang dapat diimplementasi. Lalu yang ketiga, ada bagaimana implementasi sistem layanan dan transaksi di Masterpiece Biliar. Yang selanjutnya ada yang keempat, bagaimana pengujian sistem layanan dan transaksi Masterpiece Biliar. Selain rumusan masalah, ada juga batasan masalah. Agar permasalahan dalam judul penelitian dapat diselesaikan dengan efektif, penulis menentukan batasan-batasan untuk ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu, batasan-batasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah: pertama, ada batasan dalam perancangan sistem informasi untuk layanan dan transaksi pada Masterpiece Biliar ini hanya akan terfokus pada proses pada layanan dan transaksi pada Masterpiece Biliar yang tersistematis dalam bentuk website. Yang kedua, pada sistem informasi untuk layanan dan transaksi pada Masterpiece Biliar terdapat batasan, yaitu hanya pelanggan yang sudah memesan meja yang dapat melakukan feedback. Lalu yang ketiga, pada sistem informasi untuk layanan dan transaksi pada Masterpiece Biliar memiliki batasan hanya untuk pelanggan yang dapat melalui akses pertama live chat. Yang keempat, ada batasan masalah yang berikutnya hanya admin yang dapat merespon fitur live chat. Selanjutnya, Di sini terdapat proses yang sedang berjalan di Masterpiece Biliar. Di sini terdapat diagram use case yang dimana kita bisa lihat di sini ada pelanggan dan staff. Ada dua use case yang terjadi di sini, yaitu pemesanan dan komunikasi. Di dalam pemesanan, pelanggan mendatangi Masterpiece Biliar untuk memesan meja, dan staff melayani pelanggan yang datang. Kemudian staff harus mengecek daftar meja yang kosong. Di sini terdapat dua kondisi. Jika ada meja kosong, pelanggan bisa langsung bermain. Jika penuh, pelanggan harus menunggu salah satu meja yang akan habis jam bermain. Kemudian di komunikasi terdapat dua proses. Staff mendatangi pelanggan, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan kemudian pelanggan menyampaikan kebutuhannya, yang dimana kita bisa lihat di diagram activity. Nah, di sini pelanggan datang ke tempat biliar, kemudian staff melayani pelanggan, kemudian staff mengecek meja, dan jika ada yang kosong, pelanggan bisa langsung bermain. Akan tetapi jika tidak ada meja yang kosong, pelanggan harus mengantri. Kemudian ada activity diagram komunikasi yang tadi saya sampaikan. Staff menanyakan kebutuhan kepada pelanggan, dan kemudian pelanggan menyampaikan kebutuhan kepada staff. selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama, ada tahap pengembangan sistem. Setelah melakukan analisis yang berjalan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem.
Perancangan sistem merupakan tahap dalam gambaran dan merancang sebuah sistem yang diusulkan oleh penulis mengenai langkah-langkah penggunaan sistem dan memperbaiki atau memberikan sebuah solusi terhadap sistem yang telah berjalan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap dalam gambaran dan merancang sebuah sistem yang diusulkan oleh penulis mengenai langkah-langkah penggunaan sistem dalam memperbaiki atau memberikan sebuah solusi terhadap sistem yang telah berjalan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tujuan perancangan sistem. Tujuan dalam perancangan sistem untuk memvisualisasikan secara rinci dalam mengatasi permasalahan yang ada serta merancang untuk ke proses mendesain dan melakukan integrasi data antar bagian perusahaan agar dapat melakukan pengecekan data untuk mengefisiensikan waktu agar minimalkan potensi terjadinya kesalahan. Lalu selanjutnya ada gambaran umum sistem yang diusulkan. Gambaran umum sistem yang akan diusulkan adalah sistem informasi pemesanan, komunikasi, feedback yang dapat diakses melalui internet berbasis website serta pegawai. Lalu di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram. Pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan penggambaran sebuah fungsi dari interaksi satu aktor atau lebih di dalam sistem yang akan dibuat dan dibutuhkan oleh pengguna. Ini adalah contoh dari use case diagram. Kita masuk ke use case diagram, di mana di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada staff, dan yang ketiga ada admin. Yang mana pelanggan di sini itu bisa mengakses ketiganya, di mana pelanggan bisa memesan, pelanggan juga bisa mengakses live chat, dan pelanggan juga bisa memberikan feedback. Namun beda halnya dengan staff dan admin, di mana staff ini hanya bisa mengakses kepada pemesanan, dan admin ini bisa mengakses kepada live chat dan feedback. Dan kenapa antara feedback dan pemesanan ini ada garis putus-putus? Karena setelah pemesanan itu diminta untuk feedback. Nah, live chat ini apabila pelanggan kebingungan ataupun ingin menanyakan sesuatu hal, maka pelanggan bisa langsung mengakses live chat tersebut. Lanjut kepada activity diagram, di mana di sini ada diagram yang menjelaskan bagaimana cara si pelanggan itu memesan. Yang pertama ada login, pelanggan login, lalu sistem menampilkan form login, lalu balik lagi ke pelanggan ada sign up, terus masuk ke sistem lagi menampilkan form sign up, terus masuk ke pelanggan lagi mengisi form, lalu submit, lalu masuk ke sistem ada menampilkan halaman login, lalu login kembali pada pelanggan, lalu di pelanggan juga ada masukkan akun, lalu masuk ke sistem ada menampilkan daftar meja, lalu ke pelanggan ada menempatkan tombol pemesanan, lalu ke sistem ada menampilkan form pembayaran, lalu melakukan pemesanan, menampilkan form pembayaran, lalu melakukan pembayaran, lalu menunggu verifikasi dari sistem, langsung sistem ini masuk ke pada staff yang mana verifikasi pembayaran. Jadi setelah si pelanggan ini membayar, itu langsung ada verifikasi yang mana nanti si staff bisa melihat bahwasanya pelanggan ini sudah bayar atau belum. Masuk lagi ke sistem ada penampilan struk, langsung ada mendownload struk. Jadi pada saat pelanggan ini pemesanan secara online, itu bukti supaya dia bisa ada validasi sudah bayar itu ada di sini, ada di struk mendownload. Di diagram yang live chat yang mana di sini ada pelanggan login, lalu sistem menampilkan menu, lalu pelanggan juga menekan tombol live chat, lalu sistem menampilkan halaman live chat, lalu pelanggan bertanya, lalu sistem di sini menampilkan mohon tunggu, lalu dilempar ke staff untuk merespon pertanyaan dari pelanggan, lalu dilempar lagi ke pelanggan karena sudah terjawab, langsung pelanggan mengakhiri chatnya atau tekan end chat, lalu sistem itu menampilkan fitur download, maka pelanggan bisa mendownload hasil dari chatan tersebut atau live chat tersebut. Nah, masuk kepada diagram activity diagram feedback yang mana pelanggan menekan fitur feedback, lalu sistem menampilkan halaman feedback, lalu pelanggan mengisi feedback. Setelah mengisi, sistem akan mengatakan sukses dan akan dikirim ke admin dan admin akan menyimpan.
Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan dengan sangat cukup jelas ya. Dan kesimpulan dari semua tugas yang kami buat adalah sistem informasi yang dirancang berhasil menjawab permasalahan utama yang dihadapi, yaitu mulai dari proses pemesanan meja biliar yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara online. Hal yang itu bisa membuat meminimalisir waktu. Dan yang kedua ada fitur live chat yang diimplementasikan memungkinkan pelanggan untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan admin, memberikan solusi yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, yang ini juga bisa membantu pelanggan apabila ada yang kebingungan atau ada yang pertama kali untuk bermain biliar, jadi bisa menggunakan live chat ini. Dan yang ketiga ada sistem feedback yang dikembangkan memungkinkan pelanggan memberikan ulasan dan penilaian terhadap layanan yang mereka terima. Nah, data ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dan selain kesimpulan, tentunya juga di sini ada saran ya, yang menurut saya untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan sistem yang optimal, beberapa saran yang dapat kami berikan yaitu adalah yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile. Selain berbasis website, disarankan untuk mengembangkan aplikasi mobile agar layanan lebih mudah diakses oleh pelanggan. Hal ini dibuat karena takutnya ada error di website tersebut ya. Jadi lebih mudah juga untuk digunakan kalau ada aplikasi mobile-nya. Dan yang kedua ada integrasi pembayaran digital. Sistem dapat diperluas dengan integrasi lebih banyak metode pembayaran digital untuk memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi pelanggan. Dan yang ketiga ada pelatihan penggunaan sistem. Pelatihan pengguna sistem. Memberikan pelatihan kepada admin dan staf agar dapat mengoperasikan sistem dengan lancar dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Jadi diusahakan untuk para staf dan adminnya itu menguasai dulu sistem website dan aplikasi mobilenya tentunya. Jangan ini pelanggan bingung, staf dan admin juga lebih bingung. Jadi nggak bakal bisa ini ya, nggak bakal bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan yang keempat, saran yang menurut kami itu ada evaluasi berkala. Sistem yang telah diimplementasikan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan performa tetap optimal dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Jadi, jangan cukup puas dikarenakan adanya website dan aplikasi mobile tersebut. Dikarenakan takutnya ada keeroran, kalau tidak dievaluasi berkala itu tidak akan terperiksa oleh admin dan staf seperti itu ya. Dan selanjutnya ada demo program juga yang akan dijelaskan oleh rekan saya sekaligus untuk penutup. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan dari awal hingga akhir. Mana untuk demo program itu akan lanjut ke Figma. Mungkin izin mengeluarkan dulu dari PPT-nya dan masuk kepada Figma-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototype atau demo program yang mana kami buat melalui aplikasi Figma. Di sini ada sedikit ulasan pada saat nanti pelanggan itu membuka website ataupun berbentuk mobile nanti. Di sini ada beberapa ulasan, terus juga di sini ada lokasi dan lain-lain. Nah, ketika masuk kepada login, di sini ada email, password, terus ada create akun yang mana sini mungkin saya sudah membuat salah satu email atas nama Bayu Dika. Kita coba login. Nah, setelah login di sini ada welcome Bayu, di sini ada tombol notifikasi, di sini ada untuk feedback. Nah, di sini ada untuk booking area gitu. Dari mulai smoking area, vaping area, terus juga yang terakhir ada
non-smoking. Nah, mungkin kita masuk ke pembookingan table gitu ya. Kita coba di smoking area, table pertama. Juga misalkan di sini tanggal 9 Januari. Terus misalkan waktunya di jam 12 hingga jam 1. Nah, di sini ada booking. Di sini ada payment yang mana nanti di sini bisa langsung terhubung gitu. Pembayaran pelanggan terhadap staf yang tadi saya jelaskan di diagram activity pemesanan. Nah, setelah itu kita back. Nah, di sini masuk ke live chat yang mana kita coba ketik misalkan saya memesan untuk minggu depan, lalu di sini masuk balasan di mana halo Kak Bayu, untuk pemesanan hanya bisa dilakukan dalam waktu 5 hari dihitung sejak Kak Bayu memesan table. Jadi di sini fitur live chat yang mungkin ingin memesan meja biliar cuman bingung gitu di minggu depan ataupun di 5 hari ke depan kosong atau tidak, atau bisa atau tidak untuk booking. Di situ ada fitur feedback, terus di sini ada notifikasi. Kita tampilkan dulu notifikasi ya. Kita coba untuk memesan lagi jam 12 sampai jam 1. Nah, di sini sudah sukses pembayaran, yang mana kita sudah membayar sebesar 80.000 untuk bermain di Masterpiece Biliar. Nah, di sini muncul setelah kita melakukan pembayaran terhadap pembookingan meja, di sini akan ada tombol notifikasi. Kita coba lihat. Nah, di sini 8 Januari, smoking area table 1 jam 12 sampai jam 1. Mungkin kita coba ulang ya dari ketentuan yang tidak punya akun. Ini kita coba create akun. Nah, jika kita tidak punya akun itu, kita bisa untuk membuat. Setelah itu kita coba login lagi dengan email yang tadi, terus kita login. Nah, ini kurang lebih tampilan yang nanti akan ditampilkan. Mungkin sekian dari presentasi prototipe kelompok kami yang kami buat melalui Figma. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.